Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum amin. Di kitab Minhajul Abidin ini ada 7 tahapan. Minhajul Abidin itu adalah metode orang-orang yang beribadah. Nah, metode orang beribadah itu ada 7 di sini. Nah, kali ini kita akan mengkaji yang ke-6. Tahapan bagi seorang abid atau orang yang beribadah yang ke-6. Al-aqabatu sadisatu wa hiya utawi al-aqabatu sadisatu iku aqabatul qawadihi. Aqobai sesuatu kang mencela ing dalam ibadah. Al-qadibul awal utawi kang nyela ing dalam ibadah kang awal iku adamul ikhlasi, ora onone ikhlas. Di tahapan yang ke-6 ini itu merupakan kita ini sudah beramal, kita sudah beribadah. Tahapannya ketika yang ke-6 ini ada sesuatu yang mengotori ibadah kita, berupa yang pertama adalah adamul ikhlasi, tidak adanya keikhlasan. Berarti kan kita sudah beramal, kita sudah melakukan, tapi di dalam melakukannya itu kita tanpa keikhlasan. Tuma alaika mulina tepono siro ya ahli ye dulurku ayyadaka mugi-mugi paring kekuatan ing siro sapa Allah wa iyana lan ing kita bihusni taufiqihi kelawan api-apike taufike Allah. Ba'dama ing dalem sakwise barang istabana kang wis jelas laka kadhe sira apa ashabi dalan wa istaqoma lan ajeg laka kadhe sira opo al-masiru dalan ditanggizi sa'ika kelawan perbedaan usaha siro wasiyanatihi lan pemeliharaan usaha siro amma saking barang yufsiduhu kang bisa nyesatake opo ma hu ing tanggizi sa'ika wa yugayyuka lan bisa ngilangake opo ma hu ing tanggizi sa'ika alaika ing atase siro. Setelah jalan-jalan sebelumnya atau tahapan-tahapan sebelumnya sudah jelas, seperti yang dulu kita bahas itu ilmu dan ibadah. Istiqomah laka al-masiru bitamyizi sa'ika, istiqomahkan perbedaan-perbedaan usahamu itu. Jadi seorang abid itu kan pasti berbeda-beda usahanya. Seorang yang beribadah itu pasti usahanya, wasiyanatihi dan pemeliharaan usaha itu juga dari sesuatu yang bisa menyesatkan dan dari sesuatu yang bisa menghilangkan usaha kita. Cara penjagaan kita, saya dengan teman saya mungkin berbeda, cara ibadahnya juga berbeda, tapi kan tujuannya sama. Wa innama lazimaka lan saya tinewai lazimaka tetap ing sira apa dari kamu kono-kono istiqomah ila ahlihi biiqomatil ikhlasi kelawan jumenengake ikhlas wa dzikril minnati lan nginget nikmat lillahi saking Allah wal ijtinabi lan ngadoi andidhi saking sakliyane ikhlas wa dzikril minnah di amro ini. Kemudian ketika kita sudah beristiqomah tadi, kita dianjurkan untuk biiqomatil ikhlas, untuk mendirikan keikhlasan, wa dzikril minnah dan mengingat-ingat kekuasaan, mengingat-ingat kuasa Allah. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita sudah beribadah, itu dianjurkan untuk iqomatil ikhlas, untuk mendirikan keikhlasan. Dan juga kita dianjurkan untuk ijtinabi,
wal ijtinabi an diddihi, untuk menghindari selain keduanya, menghindari selain ikhlas dan selain mengingat Allah. Kita cuma disuruh dua, ikhlas dan mengingat Allah. Selain itu jangan. Li amraini, karena dua perkara, karena dua alasan. Alasan yang pertama, ahaduhuma utawi salah hiji amraini iku wa huwa utawi ikhlas iku husnul qabuli minallahi ta'ala wa fawzul thawabi, lan oleh ganjaran alaihi ing atase amal. Kenapa kita dianjurkan untuk ikhlas? Karena ikhlas itu adalah husnul qabuli, sebaik-baik pengkabulan. Ketika kita beribadah disertai dengan keikhlasan, maka kita akan mendapat husnul qabuli, sebaik-baik pengkabulan dari Allah, dan kita akan mendapat pahala wa fawzul thawabi, dan kita akan mendapat pahala atas apa yang telah kita usahakan tadi. Wa illa, dan jika tidak ikhlas, bagaimana? Fatakunu mardudan, maka apa-apa yang kita usahakan di dunia ini akan mardud, akan ditolak. Mardudan, semua yang kita usahakan tanpa dibarengi dengan keikhlasan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ditolak, apa lagi? Zahibat thawabi, kami langit ganjaran. Selain kita ditolak tadi, kita akan hilang ganjarannya. Kullan au ba'dun, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Jadi percuma usaha yang telah kita lakukan di dunia tanpa melakukan keikhlasan. Karena apa-apa yang didasari tanpa ikhlas itu fatakunu mardudan, akan ditolak. Ala marwiya fil hadithil masyhur, ing atase barang ruwiya den riwayatake fil hadithil masyhur, ing dalam hadis kang masyhur ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, setuhune Allah subhanahu kang maha suci sapa Allah, yaqulu ucap sapa Allah, upaya ucapan ana utawi ingsun iku aghnal aghniyai, kang luwih cukup saking pira-pira wong kang cukup, ani syirki, saking sekuton. Man utawi sapane wong amila, man sapane wong amila kang amal sapa man amalan ing amal fa asyraka, nuli nyirikake sapa man fihi ing dalam amal ghairi ing saliyane ingsun, fanasibi mongko utawi bagiane ingsun iku lahu kadue ghairi, fa inni mongko sedune ingsun iku la akbalu, ora ngabulake sapa ingsun illa kejaba ma barakan kana ana apa ma iku kolison wong kang ikhlas. Di hadis ini Allah itu mengucapkan seperti ini, ala aghnal aghniyai ani syirki, aku ini, kata Allah begitu, aku ini adalah orang yang lebih cukup, orang yang paling cukup di antara orang-orang yang cukup. Aku ini orang paling kaya, aku ini yang paling kaya daripada orang-orang yang kaya. Ani syirki, dari persekutuan. Karena Allah tidak memerlukan sekutu. Man amila amalan fa asyraka bihi ghairi fanasibi lahu. Barang siapa yang beramal kepadaku lalu dia syirik atau dia musyrik kepadaku, maka yang seharusnya bagianku itu kepada selainku. Maksudnya seperti ini, jika ada seseorang yang beramal kepada Allah, tapi ketika setelah beramal dia syirik kepada Allah, dia menyekutukan Allah, maka seharusnya bagian Allah itu diambil oleh selain Allah tadi, diambil orang yang telah disembah, yang disyiriki tadi. Fa inni la aqbalu, ini jawaban Allah. Fa inni la aqbalu illa ma kana khalisan. Sesungguhnya aku tidak akan mengabulkan
sesuatu kecuali sesuatu yang didasari dengan keikhlasan. Wakila, dan ada juga sebagian ulama berpendapat, innallaha setuhune Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah yaqulu ngucap sapa Allah li 'abdihi maring hambane Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat ida iltamasa nalikane njaluk sapa abdun fawa amalihi ing ganjarane amale abdun alam yuwassa apa to ora den luasake langkah kadu sira fil majalis ing dalam majelis alam takun apa to ora ana sapa sira iku alamir asa pemimpin fil dunya ing dalam dunya alam yurokos apa to ora den gampangake apa baikuka wasyirauka dagangan lan perniagaan sira alam tukaro apa to ora den mulyake sira. Jadi sebagian ulama itu berpendapat nanti kelak ketika kita di hari kiamat, ketika hambanya Allah di hari kiamat itu meminta ganjaran atas amalnya di dunia ini, Allah itu akan menjawab, ngapain kalian kok minta ganjaran atas amal kalian? Apakah apakah tidak cukup, istilahnya seperti itu, apakah tidak cukup kalian telah dilapangkan di dalam majelis? Apakah tidak cukup kalian sudah dijanjikan sebagai pemimpin di muka bumi? Apakah tidak cukup kalian sudah digampangkan dalam usaha kalian? Apakah tidak cukup kemuliaan yang kalian terima? Jadi itu merupakan ketika orang beramal mengharapkan dunia, maka akan dikasih dunia oleh Allah. Tapi jika orang beramal itu mengharapkan akhirat, itu akan ditambah oleh Allah. Seperti di Quran surat Asy-Syura ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi hartihi. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, nazid lahu fi harsihi, maka Allah akan menambah keuntungannya ini. Barang siapa yang mengerjakan amal itu mengharapkan keuntungan di akhirat, maka Allah akan menambahnya, menambah keuntungan itu. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa pula yang menginginkan keuntungan di dunia, maka akan kami datangkan, itu kata Allah, akan kami datangkan, tapi di akhirat dia tidak akan mendapat apa-apa. Jadi ketika kita beramal menginginkan, ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin di dalam usaha kita itu digampangkan, maka kita tidak akan mendapat apa-apa di akhirat. Tapi ketika kita beramal, di pikiran kita itu ini untuk akhirat saya, nah, maka kita akan ditambah keuntungan di akhirat, maka keuntungan di dunia itu akan istilahnya kecipratan. Jadi ketika beramal kita harus mengorientasikan kepada akhirat. Kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan tenang. Kalau dunia, maka kita tidak akan mendapat bagian sedikit pun di akhirat. Kultu ngucap sapa ingsun wa min khatrir riyai fadihatani wa musibatani, lan ikut tersangking bahaya riya fadihatani utawi loro noda wa musibatani lan loro musibah. Para jamaah yang dirahmati Allah, riya itu seperti yang dibahas Abi tadi, riya itu
mempunyai fadihatani dan musibatan, mempunyai dua noda dan dua musibah. Di dalam riya itu, riya memiliki dua noda dan dua musibah. Amal fadihatani ono pun utawi loro noda, fa'idahuma iku fa'idahuma mongko utawi salah sijine fadihatani iku fadihatus sirri, noda tersembunyi. Wahia utawi fadihatus sirri iku Allahu hina ala usil malaikat ing atase pira-pira pemimpine malaikat. Wadhalika lima ruwiya mengkono-mengkono lima maring barang ruwiya dan riwayatake apa mak. Innal malaikata setuhune malaikat iku tas'adu ngangkat sapa malaikat bi amalil abdi kelawan amale hamba mubtahijina hale padha seneng sapa malaikat fayaqulu mongko ngucap sapa Allah taala kang luhur sapa Allah ruddu nolakno sira malaikat bu ing amalal abdi ila sijin maring sijin fa innahu mongko setuhune abdun iku lam yuridni ora ngarepake sapa abdun ing ingsun bihi kelawan amal fa innahu lam yuridni bihi itu kata kuncinya. Maka sesungguhnya kenapa dia ditolak? Karena dia tidak mengharapkan aku. Ikhlas itu hanya berharap kepada Allah. Kalau tidak berharap kepada Allah, tolak. Jadi kita kalau berharap kepada Allah, semua akan kena. Gitu. Kalau tidak berharap kepada Allah, semua akan hilang. Didapat di dunia, tapi hilang di akhirat. Jadi jangan sekali-kali tidak berharap kepada Allah. Berharapnya hanya kepada ini sulit diamalkan. Karena sulit itulah kemudian iblis itu tidak bisa melawan, karena manusia sudah melampaui kesulitan. Dan orang ikhlas itu tidak. Ya, kalau santri saya udah pamer tas saya. Tas ini kenapa kok bisa cepat? Satu, dia punya kemauan. Dua, punya kemampuan. Punya kemauan. Ini salah satu santri di antara semua santri yang sekarang masih tinggal di sini. Tidak pernah nolak. Kalau diajari itu langsung dipraktekkan. Teorinya ini dipraktekkan langsung. Tidak pernah tidur saat ngaji. Selama saya 2 tahun setengah ngaji sama Tasa, tidak pernah Tasa gini di hadapan saya. Padahal mati, selalu tak. Dan tidak pernah mengeluh saat sakit. Padahal sakit. Sakit semua tahu. Pernah sakit perut, pernah pusing, pernah panas ngaji, ya tetap tenang. Ini untuk motivasi. Dan alhamdulillah sekarang dia lulus, nanti sudah menerima jalur undangan. Apa namanya? Senam PTN. Saya bilang ambil kedokteran. Kalau enggak, ya ambil jurusan eksak yang sulit-sulit, jangan yang mudah-mudah. Dia ingin di ilmu eksaknya itu kalau nggak kedokteran di ilmu falak, biar nggak hilang. Kalau enggak, nanti ya setidak-tidaknya ke jurusan hadis. Jadi siapa bilang santri tidak juara? Juara, kamu juara berapa di sekolah? Juara 2. Di sini juara 1. Ya, itu yang pokoknya ranking di sini pasti ranking di sekolah. Karena ilmu yang sulit di sini. Di pondok itu ilmunya sulit. Bu saya sudah sekolah dan kuliah di mana-mana, ke luar negeri saya.
Saya sudah pernah eksak mulai dari SMA saya jurusan IPA, kuliah saya sudah teknik mesin. Saya berkecimpung di dunia keipaan, fisika, kimia, yang matematika. Ilmu yang sulit itu nafsu. Kalau ilmu itu ditaklukkan, ilmu yang lain dapat. Yakin? Kalau saya ini bisa menaklukkan ilmu nafsu ini, ditakluk. Ilmu yang lain mudah. Yakin? Karena tidak lebih rumit dan tidak lebih sulit daripada ilmu nafsu. Butuh logika, butuh tahu, butuh rasa. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berdiri lagi. Yang belum maju dipersiapkan. Jadi kebiasaannya kayak teman-teman yang anak-anak yang maju itu, yang satu hari itu baca kitab sendiri, setor sama saya, kayak ini setor sama saya, setor. Nah yang lain kok belum, yang lain itu memang masih latihan. Jadi kelasnya sekarang berubah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting semoga sekarang pemerintah kita ini menggunakan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe itu adalah kerangka dasarnya dari pemerintah